Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika jeung ari itu mazkur annal mustadilla eta sanyana anu nyieun dalil bihi ku Allah ala ghairihi ka selain Allah nyaeta makhluk aropa maka eta jalma teh nyaho maka nyaho eta si iman al haqqo ka Allah wa huwa jeung ari Allah al wujudul wajibu eta dat wujud anu wajib li ahlihi pikeun ahli Allah bahwa jeung ari itu hak Allahu eta Allah taala maha luhur Allah alam yusabbit tegasna tetep non al wujudu sifat aya ilalahu kecuali pikeun Allah subhanahu wa taala wa amal hawaditsu jeung anapun ari pirang-pirang makhluk pahum maka eta ari itu hawadis adamun mahdun eta teu aya anu meles. Nah, jadi makhluk itu tidak ada sama sekali, adamun mahdun tidak ada sama sekali. Secara asal maksudnya. Secara asal. Kenapa disebut adamun mahdun? Karena tidak ada, kemudian ada, tidak ada lagi. Nyarekan we eueuh lah gitu. Dan gegerek eueuh gitu. Tidak ada, kemudian ada, nanti tidak nanti akan tidak ada lagi. Berarti ya hakikatnya mah eueuh. Ada sementara, ada mun mahdun. Ada juga yang membuat alasan kenapa disebut ada mun mahdun? Karena memang hakikat manusia diciptakan oleh Allah itu fungsinya sebagai mahalul duhur, tempat dohirnya af'al Allah, tempat dohirnya sifat Allah, tempat dohirnya dat Allah. Ngan sakitu-kitu nya fungsi jelema mah. Kunaon ieu urang katempo aya jangan dohirkeun pagawean Allah. Jadi lamun urang hayang nyaho kalau kita ingin tahu af'alnya Allah, pekerjaannya Allah, lihat makhluknya. Kan begitu. Sehingga dulu ada ulama yang ditanya ketika khutbah oleh jamaahnya, "Ya Syekh, Allah hari ini jam segini sedang apa?" Kemudian dijawab oleh Syekh, "Allah hari ini jam segini sedang memberikan khutbah kepadamu kan, lewat bibir saya." Karena af'al Allah itu bisa dilihat di makhluk. Artinya apa? Makhluk itu bergerak, semuanya digerakkan oleh Allah. Fa'asbata tuluy netepkeun al-amro kana perkara. Wahum jeung ari itu al-amro teh al-hawadisul adamiyah eta pirang-pirang makhluk anu eueuh. Fa'asbata tuluy netepkeun itu emannya al-amro karena perkara. Wahum yang hari itu al-amro teh al-hawadisul adamiyah. Jadi kalau orang yang diberikan anugerah oleh Allah majdub, kenal kepada Allah tanpa belajar, maka dia akan melihat makhluk, ingatnya ke Allah dulu. Ketika melihat makhluk tidak ngeh nih, ini unta apa sapi? Karena dia ingatnya ke Allah dulu. Setelah lama ingat ke Allah, baru terbukalah, terlihatlah dengan jelas, oh ini unta. Jadi menetapkan adanya makhluk dengan adanya Allah. Menetapkan adanya makhluk dengan adanya Allah. Karena mereka itu sudah tahu ke Allah. Jadi hilang kesadaran untuk mengingat makhluk. Ditarik dominasi kesadarannya untuk mengingat Allah. Sehingga ketika melihat makhluk, ingatnya ke Allah, makhluknya nggak jelas nih siapa nih. Bukan karena punya penyakit min, matanya bukan. Bukan karena rabun, bukan. Karena kesadarannya yang ditarik oleh Allah ke alam malakut untuk mengenal Allah. Udah lama ingat ke Allah, baru oh ini sapi, oh ini unta. Kemudian min wujudi aslihi, dari wujud asalnya itu amro wahwa dan jeung ari itu
wa huwa jeung ari itu asal Allahu eta Allah taala mahalur Allah ai ja'ala tegasna ngajadikeun Allah wujudahum kana ayana itu hawadis mustafadan eta nu dialapaedah min wujudillahi tina ayana Allah taala mahalur Allah alladzi anu qabala narima Allahum ka itu hawadis wa dhahara jeung dohir pihim di itu hawadis wa dhahara jeung dohir iya alladzi pihim di itu hawadis paujidu tuluy dipanggihan itu hawadis wa illa jeung lamun teu kitu pahum maka ari itu hawadis adamun mahdun eta eueuh anu males pinadri arbabi suhudi dina paningalina pirang-pirang ahli musahada. Luar biasa ya. Wali mah lamun teu ingat ka Allah teh katon poe makhluk teh cenah kitu jadi ku Sundanya. Wali itu kalau tidak ingat ke Allah maka makhluk tidak akan bisa diingat oleh mereka. Jadi harus ingat ke Allah dulu. Allahnya diingat karena Allah adalah pencipta seluruh makhluk. Nah maka sedikit demi sedikit akhirnya kenal kepada makhluk. Dulu Siti Aisyah yang seperti itu kan, ketika dipitnah oleh orang-orang munafik. Siti Aisyah dipitnah jinah dengan Sofwan. Kemudian seluruh penduduk Mekah mempercayai berita itu bahwasanya Siti Aisyah itu berjinah. Nah, semakin lama berjalannya waktu kemudian oleh Allah ditolong melalui Nabi Muhammad untuk mengklarifikasi bahwa sebenarnya Siti Aisyah itu tidak selingkuh, tidak jinah dengan Sofwan. Akhirnya semua percaya dan nama baik Siti Aisyah kembali lagi. Setelah nama baik Siti Aisyah kembali lagi, Abu Bakar datang ke rumah beliau. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Ya Aisyah, berterima kasihlah kepada Muhammad karena sudah menolongmu supaya nama baikmu kembali. Fitnah yang ternyata beredar sampai ke Madinah sudah selesai. Apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah? Lah, siapa Muhammad? Aku tidak akan berterima kasih kepada Muhammad. Aku akan berterima kasih kepada Allah karena Allah yang menolongku. Oh, Kanjeng Nabi-nya padahal itu teh caroge nanya. Padahal Kanjeng Nabi itu suaminya. Kenapa lupa? Karena sedang ditarik kesadarannya oleh Allah. Ingat ke Allah saja. Nanti makin lama baru ingat ke makhluk. Oh ini siapa? Oh ini si ini. Oh ini si itu. Kalau kita beda. Saking ingatnya ke makhluk, Allahnya lupa. Boro-boro Allahnya orang sholat aja lupa yang 4 jadi 2 gitu kan. Saking puingnya mikirin hutang, mikirin ini, mikirin itu. Karena kita bukan wali, karena kita belum majdub, karena kita belum nyampe ke Allah. Nah ngaji hikam itu supaya kita nyampe ke sana gitu maksudnya. Karena harus ada perkembangan, masa kita nggak nyampe kan gitu. Orang yang nyampe itu baik dari jalur majdubin maupun dari jalur muridin sama-sama ahlullah, ahli Allah. Bedanya kalau orang-orang yang majdub tahu ke Allah tanpa belajar, tanpa guru, langsung diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah, tahu-tahu kenal ke Allah. Ya. Tapi kalau muridin belajar dulu, ada gurunya dulu, riyadhah, lama gitu. Baru ditarik oleh Allah, diberikan kesadaran untuk ingat, untuk kenal kepada Allah. Makanya bagi kita yang muridin, mengenal Allah itu kan melalui makhluk. Ya, melalui makhluk. Di dalam surat Al-An'am ada kalimat wamal hayatud dunya illa laibun walahun, kan begitu ya. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Tidaklah kehidupan dunia kecuali lakbun, senda gurau, walahun dan bercandaan lah gitu ya. Senda gurau dan bercanda. Artinya nggak ada manfaatnya gitu. Ya, jangan serius gitu. Jangan terlalu serius gitu. Dunia itu lakbun.
walau jangan terlalu serius. Artinya dunia itu kalau dibawa serius ya kurang manfaat juga, kurang manfaat, tidak akan bisa menolong kita karena dunia juga sering bercandain kita kan gitu, ngeprank kita terus. Ini rame nih dagang misalnya karena musim kemarau, dagang es. Kemarin rame, hari ini nggak ada yang beli sama sekali. Dunia tuh udah senang, dibikin ke bawah lagi, nanti senang lagi, dibikin ke bawah lagi. Lakbun walakbun. Panggung sandiwari, panggung sandiwara. Itu pemainnya karena perempuan, ya. Jadi sandiwari. Lakbun walakbun. Ada pertanyaan, kalau dunia itu lakbun walakbun, kenapa ada sodakoh kan begitu? Kasihan orang kaya. Sehingga para ulama menafsirkan wa mal hayatud dunia itu bukan mutlak dunia yang lakbun walahun itu, tapi al istighol biha, disibukkan dengan dunia. Di antaranya dalam kitab tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir. Coba dilihat. Wa mal hayatud dunia ay al istighol biha. Bukan mutlak dunianya yang lakbun walahun itu, yang tidak bermanfaat itu. Tapi yang tidak bermanfaat itu adalah ketika kita disibukkan oleh dunia, lupa untuk ibadah, lupa untuk ngaji, lupa ke Allah. Lakbun walahun. Karena dunia ini sebagai objek, kalau kitanya benar, kemudian ditempatkan di tempat yang diridhoi oleh Allah, maka akan jadi bermanfaat untuk kita, untuk mendekati Allah. Kalau ini dunia dipakai untuk tidak benar, maka akan menjadi madarat. Tidak mutlak akan memadaratkan kita. Sehingga kita harus benar-benar menafsirkan ayat itu melalui penafsiran para ulama. Yang disebut dengan kehidupan dunia yang lakbun walahun, tidak bermanfaat itu ay al istigholu biha, disibukkan dengan dunia, bukan mutlak kehidupan dunianya. Paham Pak? Nah, ya kadang ada yang terlalu ke kanan dengar penafsiran seperti itu. Wah, saya cari dunia, apa kata pakai juga bermanfaat untuk akhirat kita. Padahal pengen kaya. Ada yang nggak mau usaha, kenapa? Lahbun walahbun, gitu. Memadaratkan. Yang terlalu kanan salah, terlalu kiri salah. Yang benar di tengah-tengah. NU banget pokoknya. NU kan tawasul ya, di tengah-tengah. Artinya apa di tengah-tengah? Ya kalau kita dibikin kaya oleh Allah, alhamdulillah, berarti gunakan untuk ibadah. Kalau kita nggak ditakdir kaya oleh Allah, ya sabar berarti ibadahnya, bukan dengan sodako. Kalau orang lain dengan sodako, kita dengan sabar. Jadi kalau orang sabar ditanya sama orang lain, dibuat alhamdulillah nggak sabihu kan? Gimana Pak Jaim kabarnya? Alhamdulillah, nggak begitu. Alhamdulillah gitu. Nggak ditambahin alhamdulillah. Orang kaya berarti syukur, orang tidak kaya berarti sabar. Nah termasuk makalah yang ke-30 nanti ke depan ya. Bentar. Wal istidlalu jeung ari nyieun dalil alaika Allah min adamil wusuli tina tayana nabi ilaika Allah, min adamil wusuli eta tetep tina tayana nabi ilaika Allah. Fal mustadilu maka ari nyieun dalil lebih goreku selain Allah alaika Allah alal aksi kalawan sabalikna mimatina perkara zukir anu dicaritakeun ieu mah lianau kana sanyana siman istadalla eta nyieun dalil ieu man bil majhuli ku perkara anu eueuh nya, ku perkara anu teu diketahui alal ma'lumi kana perkara anu dikanyahokeun, wabil adami jeung ku perkara anu eueuh alal wujudi kana perkara anu aya, wabil amril khafi jeung ku perkara anu samar alal dohiri kana dohir, al jali anu jelas, wadalika jeung ari itu madkur liwujudil hijabi eta tetep ku sabab aya hijab wa wukufi jeung cicingna itu
siman mal asbabi serta pirang-pirang sebab. Kalau kita yang belum nyampe ke Allah diajarkan dari semenjak kecil sifat yang wajib bagi Allah itu ada berapa? 20. Yang mustahil 20. Contoh misalnya wujud. Allah wajib cek hukum akal tersifati dengan sifat wujud, artinya Allah itu maha ada. Allah itu ada. Dalilnya apa? Dalilnya wujud dihadihil makhlukoti. Karena ada makhluknya. Setiap ada yang diciptakan berarti ada yang menciptakan. Ini di sini ada kopi. Berarti ada yang menciptakan kopinya. Nggak mungkin kopi ini ujug-ujug ada. Menurut logika kan begitu. Menurut logika. Ketika ada anak berarti ada orang tua. Nah, kenapa kita mendalili adanya Allah dengan perkara yang tidak ada? Makhluk ada nggak? Kan tidak ada. Ada mahdun hakikatnya. Aneh kita mendalili yang jelas dengan perkara yang samar. Kita mendalili yang ada dengan perkara yang tidak ada. Mendalili yang diketahui dengan perkara yang tidak diketahui. Makhluk itu kita yakini tidak ada. Dipakai alat untuk mendalili adanya Allah. Nah, bagi para majlubin aneh. Para ahli musyahadah aneh. Tapi bagi kita nggak aneh. Kenapa nggak aneh? Karena kita masih terhijab. Kita itu masih terhalang untuk mengenal Allah. Sehingga pada saat kita ingin mengenal Allah, yang kita jadikan dalil yang kita ketahui. Yaitu makhluk. Tapi para wali karena sudah ingatnya ke Allah, udah kenal ke Allah, untuk menemukan makhluk yang jadi dalil adalah Allah. Kita untuk menemukan Allah yang jadi dalil adalah makhluk. Itu bedanya begitu. Tapi dua-duanya bagus kalau mau ngaji dan mau suluk. Yang jelek itu kalau tidak mau ngaji, artinya tidak mau mengupgrade dari fikih ke tauhid, dari tasawuf ke tauhid. Fikih teh fikih terus, mau ngaji tauhid. Kumaha. Karena ketika kita pakai fikih tidak pakai ilmu hakikat, syariat tanpa hakikat, atilatun kosong. Sholat hakikat kita nggak benar, akidah kita nggak benar, kosong Pak. Nol, tidak ada nilainya. Cek orang Sunda mainnya teori tenis ambon sorangan gitu. Sudah ada harapan ketika nanti di akhirat kita punya banyak catatan amal. Ternyata pas nyampe ke sana, jong semua, nol, amal kita nggak ada nilainya. Kenapa? Karena ketika kita sholat, akidah kita rusak. Ini kan yang khawatir begitu. Capek gawe teka pakai gitu. Kita sudah banyak ibadah, ternyata ibadah kita tidak ada nilainya. Ketika syariat tanpa hakikat kejadiannya seperti itu. Sebaliknya pal hakikat bila syariat, kalau kita berhakikat akidah bagus nih, ingat ke Allah terus, tapi nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau puasa, batilatun, batal akidahnya. Berarti harus di tengah-tengah lagi tuh. Syariat, tarekat, hakikat dipadukan jadi satu. Kanjeng Nabi salah satu bentuk sempurna dari penggabungan antara syariat, tarekat, hakikat. Paling sempurna. Coba Kanjeng Nabi kata Gus Asin dia mah pernah sholat ingat ke makhluk kan, berarti tidak khusyuk. Benar ya. Pas sholat ingat ke harta rampasan perang kan begitu. Ketika sholat ada anak yang nangis terus, Kanjeng Nabi sholatnya dikebut karena kasihan orang tuanya. Oh berarti masih ingat ke makhluk. Karena ya memang untuk memperlihatkan Nabi itu adalah makhluk Allah yang luar biasa gitu kan. Memperlihatkan syariatnya, mewakili orang-orang yang tidak khusyuk di dalam sholat kan begitu. Memperlihatkan torikotnya, memperlihatkan hakikatnya kan begitu. Komplit lah. Karena memang tadi uswatul hasanah gitu. Nah kalau kita mendalili Allah dengan makhluk, perkara yang ada didalili dengan perkara yang tidak ada. Wa ila jeung lamun teu usul nakola maka nukil
musonib inna wasanya nasiman min adamil rusuli eta teu nepi pamata goba maka iraha Allah eueuh aya palayaseu tegasna teu sah lianahu kana sadaya kalakuan sehingga mata goba sama saeueuh Allah hatta yastadila maka jadi dalil siman alaika Allah bil asyail hadirah ku pirang-pirang perkara nu hadir wa mata bauda maka dasa wa mata bauda jeung iraha jauhna Allah hatta takuna sehingga bukti naon al asar pirang-pirang makhluk ia tegasna asar alati anu tusilu nganepikeun ieu asar ilaika Allah ayastadilu tegasna ngajadikeun dalil siman bihaku itu asar alaika Allah lianaha karena sanyana itu asar la wujuda eta teu aya bentukna teu aya wujudna laha pikeun itu asar mau sartana Gusti Allah ingda ahli suhudi menurut ahli musyahadah hatta yusila nepi itu asar ilaika Allah amal mahjubuna anapun ari anu dihalangan pala yarawna maka teu bisa ningali itu majbur illal aqwana kecuali ka makhluk wa yastadiluna jeung nyieun dalil itu majbun teh bihaku itu aqwan alaika Allah wa hum jeung ari itu ahlullah teh nya ahlu suhud kismani eta kabagi dua amatan secara umum wasalikuna jeung ari anu suluk lam yasilu eta henteu nepi itu salikun moal nepi itu salikun ila maqami suhud ka maqam suhud wal muradu jeung anu dimaksud bil istidlaliku bahasa istidlal al majdub eta jalma anu di majdubkeun allazi anu hasolat asil law pikeun itu majdub dan ipaqotun cager anu sanyana itu majdub hina idin dina nalika itu ipaqoh yulahidu eta ningali itu majdub al ghairu kasrain Allah payas butuh maka tetap non wujud ayana itu goer diwujudi ku ayana Allah subhanahu wa ta'ala wa subutu jeung ku ayana Allah bisbatiku netepkeun Allah walaisa jeung lain naon al murad anu dimaksud anu sanyana itu majdub yastadilu eta nyendal itu majdub hina idin dina nalika itu pakoh bidalil akli kul akli wa nadril fikri jeung ku mikir titik makalah atau hikmah yang ke-30 liun pik zu saatin min saatihil wasiluna ilaihi liun pik jeung kudu nganapakahkeun satu saatin jalma anu diberi keluasan min saati tina keluasana itu zu saah sadu saatin teh al wasiluna tegasna ma anu narepi kabeh ilahi ka Gusti Allah ae tegasna isyaratun ieu hikmah teh isara ila halil wasilina kana tingkahna jalma anu nepi ilahi ka Gusti Allah taala mahalur Allah painau maka sanyana itu wasilin lama kharaju dina samasa kaluar itu wasilin min sijni ru'yatil aghyari tina penjara paningalina makhluk ila qadai tauhidi kana lapangan luasna tauhid wa kamalil istibsari jeung sampurnana paningali hate ita saat maka luas dan masa patun nadrihim perjalanan pandangan itu wasilin wapido jeung diloberkeun alim ka itu wasilin naon ulumun pirang-pirang ilmu asrarul ilahiyati jeung pirang-pirang sir ilahiyah pasoru tuluy jadi itu wasilin teh yamuduna eta manjangkeun itu wasilin ala ghairu kasrain Allah wa yatasarrufuna jeung nasarufkeun itu wasilin fi awalimihim di pirang-pirang alam itu wasilin al batin anu batin kaya pasau kumaha karepna itu wasilin nah kieu hikmah yang ke-30 ini masih menjelaskan sifat antara majdubin dan muridin. Di minggu sebelumnya kita sudah menjelaskan, sudah membahas bahwa ahli Allah itu ada dua kan? Ahlullah itu ada berapa? Dua. Satu majdubin, yang kedua muridin. Itu ahli Allah. Yang majdubin sifatnya diantaranya kalau mendalili makhluk itu dengan Allah. Untuk mengetahui makhluk harus tahu Allah. Karena mereka tahu Allah dulu baru tahu makhluk.
tidak belajar, tidak punya guru, tahu-tahu ingat ke Allah, tahu ke Allah, kenal ke Allah. Sehingga ke makhluk nggak kenal. Yang mereka kenal itu adalah Allah. Setelah mengenal Allah, baru mereka mengenal makhluk. Muridin diciptakan oleh Allah tidak langsung kenal kepada Allah. Tapi untuk kenal kepada Allah mereka berguru dulu nyari ilmu. Kemudian suruh tirakat, tafakur, melihat makhluk, dicoba untuk tarik ingat ke Allah kan. Lewat sabar, lewat syukur, lewat ridho dan lain sebagainya. Kemudian diberikan anugerah oleh Allah, kenal kepada Allah. Dua-duanya bagus tidak? Bagus. Tapi derajatnya lebih tinggi para majdubi. Sifat yang selain itu dijelaskan di hikmah yang ke-30. Di sini digambarkan orang yang majdub itu seperti orang yang kaya, kayak mendadak. Ada yang kayak mendadak, ada yang dapat warisan dan begitu. Apalagi kayak mendadak dapat hadiah, tahu-tahu kaya begitu kan? Tahu-tahu kaya, kerja enggak gitu, nyegik enggak gitu ya. Tahu-tahu kaya. Orang yang majdub itu seperti orang yang kaya. Artinya apa? Sama-sama anugerah dari Allah. Makanya ini Al-Quran Pak. Liunfik zu sa'atin min sa'atihi. Ini Al-Quran surat At-Tolak kalau tidak salah. Ayat 7. Liunfik berikan napakah oleh orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah melalui kelebihannya. Artinya orang yang majdubin ini karena diberikan rezeki yang banyak, kemakrifatan oleh Allah, tahu alam malakut, tahu alam jabarut, tahu alam nasut, tahu kepada malaikat, keadaan batin semuanya tahu, melimpah rezekinya, pemahamannya melimpah. Sehingga mereka diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Cara bersyukurnya berikan kepada orang lain ilmunya. Artinya di sini kita harus benar-benar mendapatkan guru yang pernah majdub. Karena mereka gurunya Allah langsung. Dan ilmunya luar biasa banyak. Beda dengan kita yang bukan majdubin. Untuk ma'rifat itu seset. Baru untuk ma'rifat, untuk sabar syukur aja susah. Karena kita bukan majdubin. Kita di Al-Quran diibaratkan seperti orang yang diberikan oleh Allah rezeki yang seadanya. Nah, di kalimat selanjutnya, waman qadara alaihi rizquhu. Nah, orang yang kudiro, waman kudiro alaihi rizquhu, orang yang diberikan rezekinya itu ya sekedarnya oleh Allah. Ya, orang-orang biasalah seperti saya mungkin, seperti kita lah ya, menengah ke bawah atau dari bawah ke sangat bawah ada kan gitu. Basement berarti ya bahasanya. Nah, asairuna ilai. Itu diibaratkan orang yang muridin itu yang enggak majdubin, yang tidak langsung diberikan marifat oleh Allah seperti orang yang tidak diberikan kaya di dunia gitu. Jadi sama enggak? Sama. Kekayaan anugerah dari Allah. Ya kita ditakdir miskin, ya memang segini adanya kan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita miskin? Wa man qudira alaihi rizquhu, maka kita harus menafkahkan apa yang kita dapat semampunya kita. Semampunya kita. Kadang-kadang kita ditipu dengan keinginan untuk ibadah. Banyak orang yang ngomong kayak begini. Hayang kau sebatur loba duit, beh bisa sedekah. Pengen kayak orang lain banyak duit supaya bisa sedekah. Pengen banyak duit seperti orang lain supaya bisa haji, umroh, supaya bisa membagikan orang tua. Akhirnya nyari duit sibuk. Sudah dapat duit, umroh lupa, haji lupa, gitu kan, sedekah lupa, kolot diantar. Ya, duitnya habis.
nggak tahu kemana. Karena kadang-kadang keinginan seperti itu dorongan dari setan. Nah kita nggak boleh punya keinginan seperti itu, boleh, tapi ya jangan terlalu jadi motivasi lah. Ngalir saja kan gitu. Ngalir saja itu bukan berarti kita jadi malas, bukan. Ya kita bersyariat kerja rajin. Ya. Berapapun hasilnya balikan ke Allah. Yang penting ngaji. Nih bapak mau rajin usaha, rajin kerja, penting ngaji. Bapak mau kaya, mau miskin, yang penting ngaji. Ya memang kalau kita ngaji ya perlu cari dunia. Santri ngaji tengejo cenanya lapar, ngejo tengaji sasar cenah gitu. Santri Al-Khairiyah itu. Jadi sifat orang-orang yang makrifat melalui dua jalur tadi dua-duanya bagus ya. Sifat yang pertama bedanya yang ini membuat Allah itu jadi dalil untuk menemukan makhluk, itu yang majlub. Kalau kita yang bukan majlub untuk mengenal Allah, makhluk jadi dalil. Yang kedua, sifatnya ilmunya banyak, diibaratkan orang yang kaya, yang majlub itu. Tapi kalau yang muridin, ilmunya kurang diberikan banyak oleh Allah, seperti orang miskin. Cuman ketentuannya dari Allah sama. Nafkahkan sebagian apa yang engkau dapatkan dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Yang kaya apalagi, jangan lupa untuk sodako. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik. Ini surat At-Tolaq, Pak. Nah, jadi uniknya ngaji ilmu tauhid itu begini. Ini kan sebenarnya ayat sodako ya. Ini asbabun nuzulnya ini perintah bagi para suami untuk memberikan nafkah kepada siapa? Kepada istri-istrinya. Gitu. Itu kan wajib, nafkah batin, nafkah lahir. Nah, nafkah lahir batin ini semampu kita. Kalau kita diberikan kekayaan, ya jangan lupa untuk memberikan nafkah. Kita miskin, tetap wajib nafkah, semampu kita. Kita mampunya sehari 5.000, ya kasih 5.000. Karena Allah yang memberikan rezeki. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir, yang penting kita punya niat untuk memberikan nafkah dengan kerja dan hasil kerjanya halal. Cukup tidak cukup itu urusan belakangan. Karena itu urusannya dengan Allah. Dulu ada kisah lebih parah dari kita. Seorang suami istri, satu pasangan suami istri, ini punya anak 2. Suaminya diberikan kesempitan terus oleh Allah. Dagang merugi, kerja susah. Suatu hari benar-benar tidak punya makanan. Istrinya lapar, anaknya lapar. Anaknya minta makan. Istrinya ke dapur, pura-pura masak. Padahal nggak ada yang dipasak. Pura-pura masak. Suaminya pergi ke kebun, nyari makanan. Kali aja ada makanan yang bisa dibawa, dikasih ke anaknya. Tapi tahu-tahu setelah suaminya pulang, istrinya balik ke belakang, lihat lagi ke dapur, ternyata sudah ada banyak makanan yang tersimpan di meja makan di rumah itu. Suaminya senang, anaknya senang, istrinya senang. Dilaporkan ke Kanjeng Nabi. Kata Nabi, seandainya si istri itu tidak membersihkan wadah-wadahnya, maka selamanya dia akan mendapatkan rezeki langsung dari Allah sampai hari kiamat. Artinya apa? Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita, rezeki itu dari Allah. Yang penting kita mau usaha. Kita jangan sampai berhenti melakukan kewajiban gara-gara kita merasa bahwa kita itu bukan orang yang kaya. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena Allah tidak akan memerintahkan kita melakukan apa yang kita tidak mampu. Nah, tetapi orang yang miskin tidak akan selamanya miskin. Orang yang kaya tidak akan selamanya kaya. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusron. Allah menjadikan kesulitan setelah kesulitan ada
kemudahan, itu pasti. Allah yang berbicara. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusron. Allah menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau hari ini kita merasa ada di basement, ekonomi tiarap, benar-benar tiarap, susah bangun ini kan? Sabar. Nanti ada yusron, ada kemudahan. Innamal usri yusron. Tinggal yakinnya saja. Nah, sekarang dihubungkan dengan perjalanan rohani. Nah, kalau kata Pak Asin, ya teh kuasa banget marifatnya. Marifat ente cenah beunghar teh di singkuh cenah teh. Rek beunghar atuh cenah teh marifatnya. Lamun atuh marifat ke kajian teh beunghar ki pan cenah gitu. Sing sabar. Sing sabar. Sabab dina ayatna ge saya Allah ba'da usrin yusra. Nu yang sekarang mau berusaha ngaji, mau berusaha untuk riyadhah, mau berusaha untuk tafakur, suluk, nyari guru mursyid, pasti akan diberikan kemudahan untuk ma'rifat kepada Allah. Kapan? Ya tidak tahu. Tergantung Allah. Ya. Yang penting kita mau ngaji, mau berusaha. Paham Pak? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.